Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Juan Octavianus, Equity Analyst PT Panin Sekuritas. Pak Juan masih bergabung bersama kami, Pak. Masih Pak David. Ya, Pak Juan, tadi dari perbankan sudah kita bahas, Pak. Ada satu sektor lagi yang tadi di awal pertemuan yang juga Anda rekomendasikan, selain perbankan juga ada consumer. Dari data RTI, yang kami pegang ini, Pak Juan, beberapa saham konsumer memang mengalami penguatan ini sampai sejauh ini dari posisi pembukaan sesi pertama tadi, namun penguatannya belum terlalu signifikan kalau kita bandingkan dengan perbankan, Pak Juan. Dari konsumer, mana yang paling Anda rekomendasikan di posisi perdagangan saat ini, Pak? Untuk sektor konsumer kita lebih positif terhadap dari Indofood dan juga dari ICBP ya Pak, dua itu ya. Oke. Secara fundamental bagaimana Pak dengan kedua saham ini? Ya, dikarenakan yang pertama kalau kita lihat dari Indofood sendiri, selain dari ICBP-nya yang masih prudent atau masih growing, ini dikarenakan kalau kita lihat dari harga CPO yang sekarang ini lagi cukup menarik nih dibandingkan tahun lalu. Memang kalau kita lihat dari isu-isunya kan memang dari COVID-19 ini menekan harga komoditas ya, termasuk dari CPO. Namun kalau kita lihat secara year on year, itu memang dari harga CPO ini masih jauh lebih kuat dibandingkan tahun lalu. Jadi kita bisa ekspektasikan buat saham-saham dari CPO ini masih lebih baik buat dibandingkan kinerjanya tahun lalu. Nah ini bisa mungkin menjadi kata positif Pak juga Juan, konsumer atau saham berbasis CPO, Pak? Iya, karena kan dari Indofood ini kan juga termasuk dari Lonsum ya. Jadi ini buat dari Indofoodnya kita masih suka juga. Baik. INDF-nya. Posisi INDF pada perdagangan sampai sejauh ini minus Pak Juan di 0,37% dan berada di level 6725. Analisis Anda? Ya, jadi kita rasa ini untuk rekomendasi cukup baik ya. Kita mempunyai target price juga di angka 7.800. Jadi saya rasa ini masih cukup menarik ini Pak buat diinvestasikan buat Indofood untuk buat long term-nya. Oke. Meskipun baru dibuka di sesi pertama tadi, Pak Juan, INDF pergerakannya bisa dikatakan cukup volatile ini, Pak. Dibuka di 6.700, kemudian naik signifikan sampai ke 6.800, kemudian mengalami koreksi kembali. Apa yang bisa kita simpulkan, Pak Juan, dengan pola pergerakan dari INDF di pembukaan sesi pertama hari ini? Ya, jadi memang kalau buat dari indeks sendiri ini memang sangat volatile. Namun kalau kita lihat dari akumulasi asing dari beberapa perdagangan terakhir, ini cukup tinggi ya Pak ya buat dari INDF. Jadi memang ini kita bisa beli juga bahwa dari in long term ini cukup baik nih karena dari investornya sendiri buat mainnya buat long term gitu. Jadi ini saya rasa cocok buat dari saham-saham defensif dan juga dari saham-saham yang prospektif buat di market uncertainty seperti sekarang. Oke, INDF dan ICBP. Pak Juan, terakhir Pak, untuk satu saham lagi Pak Juan, yang menarik adalah di antara penguatan yang terjadi di pembukaan sesi pertama pada pagi ini yang cukup mencolok bukan dari perbankan ataupun dari konsumen Pak Juan, ada INKP Pak. Hari ini menguat di 8,11%. Analisis Anda untuk INKP, kemudian juga ada Tekim Pak Juan, singkat saja. Ya, jadi memang kalau untuk INKP dan Tekim kan biasanya korelasinya positif atau bila yang INKP-nya meningkat maka Tekimnya juga meningkat. Namun patut diketahui juga nih buat dari pelaku pasar bahwa INKP Tekim ini dari pergerakannya sangat volatile. Jadi kalau memang buat untuk intra trading atau buat dari scalping itu masih cukup oke. Namun kalau buat ditahan untuk mid term sampai long term saya rasa masih kurang menarik sih Pak. Baik. Pak Juan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel dan terima kasih juga atas review, ulasan dan juga rekomendasinya dan semoga bisa menjadi referensi bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Juan, sehat selalu Pak. Sama-sama Pak, stay safe Pak. Terima kasih. Ada Pak Juan Octavianus, Equity Analyst PT Panin Sekuritas. Kita akan jeda kembali di segmen terakhir. Nanti kami akan menyampaikan beberapa informasi menarik yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami.